Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Farmasi 2 tentang spektrofotometer UV vis. Sebelumnya, apa itu spektrofotometer UV vis? Spektrofotometer UV vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu zat menyerap cahaya pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Alat ini sering digunakan dalam analisis kimia dan farmasi untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam larutan. Pada daerah spektra elektromagnetik, spektrum elektromagnetik merupakan rentang berbagai jenis radiasi, mulai dari gelombang radio, mikrogelombang, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Perbedaan utama dari setiap radiasi ini terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Semakin pendek panjang gelombang, maka energinya semakin besar. Dalam spektrofotometer UV vis yang digunakan adalah daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Karena daerah ini banyak senyawa dapat menyerap energi. Baik, pada slide selanjutnya menjelaskan interaksi materi dengan energi. Ketika suatu sampel terkena radiasi elektromagnetik, maka sampel dapat menyerap energi tersebut hingga terjadi perubahan energi dalam molekul. Radiasi elektromagnetik terdiri dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Hubungan antara energi, frekuensi, dan panjang gelombang dapat dijelaskan melalui persamaan E sama dengan HV sama dengan HC per panjang gelombang. Artinya energi berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Selain diserap, cahaya dapat mengalami transmisi, refleksi, dan difraksi saat berinteraksi dengan sampel. Di bagian pendahuluan ini kita bahas dulu konsep dasar yang penting. Yang pertama, spektroskopi. Sederhananya, spektroskopi ini ilmu yang mempelajari bagaimana suatu zat berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Seperti cahaya dari interaksi, kita bisa melihat spektrum dan mengetahui sifat suatu zat. Kemudian ada spektrometri, kalau spektroskopi ini lebih ke konsepnya, sedangkan spektrometri ini lebih ke cara mengukurnya. Jadi fokusnya pada teknik pengukuran interaksi antara materi dengan energi. Selanjutnya, spektrum fotometer adalah alat yang digunakan dalam analisis. Fungsinya untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu sampel. Nah, kalau spektrofotometri adalah metode analisisnya, jadi mempelajari interaksi antara zat dengan cahaya. Biasanya digunakan dalam analisis UV vis. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis transisi dalam spektroskopi. Yang pertama ada transisi pada elektron inti yang dianalisis menggunakan spektroskopi sinar X. Panjang gelombangnya sangat kecil, jadi energinya besar. Yang kedua, transisi pada elektron valensi atau elektron ikatan yang dianalisis menggunakan spektroskopi UV vis dengan panjang gelombang sekitar 180 sampai 800 nanometer. Ini yang paling sering dipakai di laboratorium termasuk analisis obat. Yang ketiga, ada transisi berupa rotasi dan vibrasi molekul. Ini dianalisis menggunakan spektroskopi inframerah atau Raman. Dan yang terakhir, transisi berupa perputaran inti dalam medan magnet yang dianalisis dengan metode NMR. Di bagian bawah juga ada konversi satuan panjang gelombang seperti angstrom, nanometer, dan mikrometer yang sering digunakan dalam spektroskopi.
Pada slide selanjutnya ada pembagian spektroskopi. Spektroskopi itu sebenarnya metode atau cara buat menganalisis suatu zat dengan bantuan cahaya. Kenapa pakai cahaya? Karena setiap zat itu punya cara berbeda saat berinteraksi bersama dengan cahaya. Interaksinya bisa dua macam, yaitu menyerap cahaya atau memancarkan cahaya. Nah, dari situ kita bisa tahu sifat atau kandungan dari zat tersebut. Sekarang kita masuk ke pembagiannya. Spektroskopi itu dibagi menjadi dua, yaitu absorpsi dan emisi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi itu terjadi ketika suatu zat menyerap energi dari cahaya. Jadi gini bayanginya, elektron di dalam atom itu awalnya ada di energi rendah. Nah, waktu terkena cahaya, dia akan menyerap energi terus naik ke energi yang lebih tinggi. Prosesnya itu disebut eksitasi. Jadi gampangnya absorpsi itu menyerap energi lalu elektronnya menjadi naik. Yang kedua ada emisi. Ini kebalikan dari absorpsi. Kalau tadi elektron naik, sekarang elektron yang sudah di energi tinggi bakal turun lagi ke energi rendah. Nah, waktu si elektronnya itu turun, dia melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Makanya disebut emisi. Jadi simpelnya emisi yaitu melepaskan energi lalu elektronnya menjadi turun. Nah, selanjutnya kita bahas tentang spektrum elektromagnetik. Cahaya itu sebenarnya punya banyak jenis, bukan cuma bisa yang kita lihat saja. Ada beberapa contohnya yaitu gelombang radio inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sampai sinar X. Semua itu dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan energinya. Kalau diurutkan dari energi yang paling rendah ke paling tinggi itu ada gelombang radio, selanjutnya ada inframerah, selanjutnya ada cahaya tampak, dan selanjutnya ada ultraviolet, dan yang terakhir ada sinar X. Semakin ke kanan, energinya semakin besar, tetapi panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, tiap jenis cahaya ini dipakai di teknik spektroskopi yang berbeda-beda. Contohnya pada sinar X dipakai spektroskopi absorpsi sinar X, pada UV dan cahaya tampak dipakai spektroskopi UV, vis dan serapan atom. Di inframerah dipakai spektroskopi inframerah dan Raman. Kalau emisi biasanya dipakai spektroskopi emisi atom di daerah UV atau tampak. Jadi intinya beda jenis cahaya, beda juga metode analisisnya. Ini dijelaskan mengenai komponen utama dari spektrofotometer UV-vis. Alat ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu sumber cahaya, monokromator, kompartemen sampel, dan detektor. Pertama, sumber cahaya berfungsi menghasilkan sinar dengan intensitas stabil. Biasanya digunakan lampu deuterium untuk daerah UV dan lampu tungsten untuk daerah visible. Kedua, monokromator berfungsi mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis atau satu panjang gelombang tertentu sehingga pengukuran menjadi lebih akurat. Ketiga, kompartemen sampel atau kuvet digunakan untuk menempatkan larutan sampel. Kuvet untuk UV biasanya dari kuarsa, sedangkan untuk visible dari kaca. Terakhir, detektor berfungsi mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan sebagai nilai absorbansi. Slide selanjutnya. Slide ini dijelaskan lebih detail mengenai sumber cahaya dan monokromator. Sumber cahaya harus memenuhi syarat, yaitu mampu mencakup seluruh rentang panjang gelombang UV-vis dan memiliki intensitas yang stabil. Contohnya adalah lampu deuterium untuk UV dengan panjang gelombang sekitar 160 hingga 380 nanometer dan lampu tungsten untuk visible dengan rentang 350 hingga 800 nanometer. Selanjutnya, monokromator berfungsi memiliki panjang gelombang tertentu dari cahaya yang dihasilkan. Ada dua jenis monokromator, yaitu prisma dan kisi difraksi.
Namun, yang paling sering digunakan adalah kisi difraksi karena memiliki resolusi yang lebih baik dibandingkan prisma. Dengan adanya monokromator, cahaya yang digunakan dalam analisis menjadi lebih spesifik sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Spektrofotometer UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur beberapa besar suatu zat menyerap cahaya, khususnya pada daerah ultraviolet atau UV dan visible atau tampak. Ketika cahaya mengenai suatu larutan bening, akan terjadi dua kemungkinan, yaitu transmisi dan absorpsi. Nah, yang pertama adalah transmisi. Nah, transmisi adalah bagian cahaya yang diteruskan atau melewati larutan. Nilai transmitansi biasanya dilambangkan dengan T dan nilainya berbanding terbalik dengan absorbansi. Nah, yang kedua adalah absorpsi atau penyerapan cahaya. Cahaya akan diserap oleh larutan jika energi cahaya tersebut sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh molekul untuk mengalami perubahan. Selanjutnya, kita bahas tentang absorbansi. Nah, absorbansi itu menunjukkan seberapa besar cahaya yang diserap oleh larutan. Nah, nilai absorbansi itu memiliki beberapa hubungan penting, yaitu yang pertama berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar absorbansinya. Kemudian, berbanding lurus dengan ketebalan larutan, semakin tebal, semakin besar penyerapan. Dan berbanding terbalik dengan transmitansi. Jadi, jika transmitansi besar, absorbansi kecil. Kemudian, dalam spektrofotometri dikenal istilah panjang gelombang maksimum. Energi maksimum yang diserap oleh larutan terjadi pada panjang gelombang tertentu, yaitu saat absorbansi paling tinggi dan persen transmitansi paling rendah. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang hukum Lambert-Beer yang merupakan dasar penting dalam analisis menggunakan spektrofotometri. Jadi, bayangkan kita punya suatu larutan, lalu kita sinari dengan cahaya. Nah, tidak semua cahaya itu akan lewat begitu saja. Sebagian cahaya akan diserap oleh zat di dalam larutan, dan sebagian lagi akan diteruskan. Disinilah konsep utama hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah cahaya yang diserap oleh suatu larutan itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan tebal lintasan cahaya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Secara matematis, hubungan ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Kita bahas satu persatu ya. Huruf A besar itu adalah absorbansi, yaitu ukuran seberapa banyak cahaya yang diserap oleh larutan. Nilai ini biasanya yang akan kita baca langsung dari alat spektrofotometer. Kemudian huruf A kecil adalah absorptivitas, yaitu kemampuan suatu zat dalam menyerap cahaya. Nilai ini tergantung jenis zat dan panjang gelombang yang digunakan. Selanjutnya adalah tebal kuvet atau panjang lintasan cahaya di dalam larutan. Umumnya nilai ini 1 cm. Dan yang terakhir ada C kecil adalah konsentrasi larutan, yaitu jumlah zat yang terlarut. Biasanya ini yang ingin kita cari dalam suatu analisis. Selain absorbansi, ada juga istilah yang disebut transmitasi. Transmitasi ini menunjukkan seberapa banyak
cahaya yang berhasil melewati larutan hubungannya berbanding terbalik dengan absorbansi. Jadi, kalau cahaya yang lolos banyak berarti yang diserap sedikit, dan sebaliknya. Secara konsep, kalau larutan itu semakin pekat, maka cahaya akan semakin banyak diserap, sehingga cahaya yang lolos menjadi semakin sedikit. Jadi, hubungan antara ketiganya itu sangat erat. Namun, hukum Lambert-Beer tidak selalu berlaku dalam semua kondisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil pengukuran tetap akurat. Pertama, konsentrasi larutan harus rendah. Kalau terlalu pekat, hubungan antara absorbansi dan konsentrasi tidak lagi linier. Dan yang kedua, zat yang diukur harus stabil, artinya tidak berubah selama proses pengukuran. Ketiga, cahaya yang digunakan harus monokromatis. Nah, monokromatis itu apa? Artinya cahaya tersebut hanya memiliki satu panjang gelombang saja, atau bisa kita bayangkan sebagai satu warna saja. Misalnya, seperti cahaya laser yang hanya berwarna merah. Hal ini penting karena setiap zat memiliki kemampuan menyerap cahaya yang berbeda-beda pada tiap panjang gelombang. Jika kita menggunakan cahaya yang masih campuran seperti cahaya putih, maka hasil pengukuran bisa menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, digunakan cahaya monokromatis agar hasil lebih spesifik dan tepat. Dan ada yang keempat, larutan harus jernih, tidak boleh keruh atau mengandung partikel, karena bisa mengandung jalannya cahaya. Dan yang terakhir, lintasan cahaya harus seragam, biasanya menggunakan kuvet standar dengan ketebalan tertentu. Jadi, secara sederhana, hukum Lambert-Beer ini membantu kita untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian latihan soal. Pada soal pertama, kita diminta menentukan nilai absorbansi dari suatu analit jika diketahui nilai transmitansinya. Untuk mengerjakan soal ini, kita cukup menggunakan hubungan antara absorbansi dan transmitansi, di mana absorbansi diperoleh dari negatif logaritma transmitansi. Jadi, langkahnya langsung memasukkan nilai transmitansi ke dalam rumus tersebut. Pada soal kedua, konsepnya masih sama, yaitu mencari absorbansi dari nilai transmitansi. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai transmitansi diberikan dalam bentuk persen. Sehingga, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengubah persen transmitansi menjadi bentuk desimal terlebih dahulu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus yang sama seperti soal pertama. Selanjutnya, pada soal ketiga, kita diminta menentukan konsentrasi minimum yang masih dapat dideteksi. Untuk soal ini digunakan persamaan utama hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi, rumus tersebut diubah untuk mencari konsentrasi dengan memasukkan nilai absorbansi, absorptivitas, dan tebal kuvet yang sudah diketahui. Nah, jadi secara umum ketiga soal ini hanya menggunakan dua konsep utama, yaitu hubungan antara absorbansi dan transmitansi, serta persamaan besar hukum Lambert-Beer. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pembahasan soal di slide sebelumnya. Di situ ada 3 soal, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk soal pertama itu kita menggunakan hubungan antara absorbansi dan transmitran, yaitu dengan rumus A sama dengan min log T besar. Nah, dari soal yang kita punya, kita masukkan data nilai transmitannya sebesar 0,347 di dalam rumus tersebut. Nah, untuk cara hitungnya dengan kalkulator ini, scientific ini, kalian tinggal masukin min
log. Min log hasil data transmitternya kan 0,347. Nah, 347 terus tutup kurung baru disama dengan. Hasilnya ada di 0,4596. Nah, itu hasilnya. Bro, di dalam slide tersebut kan hasilnya 4560. Itu hasil pembulatan dari 4596 tersebut. Nah, soal yang kedua itu sama. Nah, tapi perbedaannya di sini itu nilai transmitannya itu dia berbentuk persen. Jadi kita harus ubah dulu 49,6% itu ke bentuk desimal. Jadinya 0,496. Nah, 0,49 itu dijadikan nilai transmitannya. Kita masukin data yang kayak sebelumnya ya. Berarti min log hasilnya 0,496 tutup kurung. Hasilnya ada di 0,3045. Oke, di situ pembulatan juga, jadi hasilnya 0,305. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, yang ketiga itu kita menggunakan hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan simbol 3 terbalik yang dibaca var epsilon kali B kali C. Nah, dari data yang kita punya diketahui itu A-nya sebesar 0,001, var epsilonnya sebesar 12.000 dan panjang kuvetnya 1 cm. Cara hitungnya kita masukin semua data tersebut. Jadi A-nya A sama dengan var epsilonnya 12.000 terus dikali B-nya. B-nya itu si kuvetnya itu kan 1 cm, terus yang kita cari kan C. Nah, jadi cara hitungnya kita balik. Jadi 0,001 itu dibagi 12.000 tersebut dikali 1 cm. Hasilnya itu ada di 1,2 X 10 min 7M. Nah, artinya nilai tersebut merupakan konsentrasi paling kecil yang masih bisa dideteksi oleh alat spektrometer. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada di instrumentasi. Nah, di sini itu ada komponen-komponen penyusun spektrometer. Yang pertama ada sumber cahaya, monokromator, kompartemen sampel, detector, dan pengukur intensitas cahaya. Nah, kita jabarin satu persatu kegunaan dari komponen tersebut. Nah, yang pertama itu sumber cahaya yang berfungsi untuk menghasilkan cahaya sebagai energi untuk analisis. Cahaya ini kemudian diarahkan ke monokromator yang berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu agar pengukurannya lebih spesifik. Jadi monokromator yang kedua itu berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu agar pengukurannya itu lebih spesifik. Nah, setelah itu cahaya akan melewati sampel yang ditempatkan dalam kuvet. Nah, jadi kuvetnya itu ada seperti lubang gitu, nanti dilewatkan dalam kuvet itu di kompartemen sampel. Nah, saat melewati sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh zat yang dianalisis, kemudian cahaya tersebut yang tidak diserap akan diterima oleh detektor. Detektor ini akan mengubah cahaya menjadi sinyal yang kemudian ditampilkan sebagai nilai absorbansi pada alat. Nah, kesimpulannya itu prosesnya dimulai dari sumber cahaya yang pertama, lalu diseleksi oleh monokromator, melewati sampel, dan akhirnya ditangkap oleh detektor hingga menghasilkan data yang bisa kita baca, yaitu absorbansi.
Oke, pada slide ini kita membahas tentang sumber cahaya pada spektrofotometer UV visible. Nah, sumber cahaya yaitu merupakan komponen penting karena digunakan untuk menghasilkan sinar yang akan dilewatkan ke sampel. Nah, agar dapat digunakan dengan baik, sumber cahaya harus memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama, sumber cahaya harus mampu mencakup seluruh kisaran panjang gelombang pada daerah ultraviolet hingga visible. Yang artinya, alat harus bisa digunakan untuk pengukuran dari sekitar 160 hingga 800 nanometer. Yang kedua, sumber cahaya harus memiliki intensitas yang kuat dan stabil. Hal ini tuh penting agar hasil pengukuran menjadi akurat dan tidak berubah-ubah selama proses analisis. Nah, pada spektrofotometer UV-Vis digunakan 2 jenis lampu karena tidak ada satu lampu yang bisa mencakup semua panjang gelombang tersebut. Untuk daerah ultraviolet digunakan lampu deuterium. Karena lampu ini tuh mampu menghasilkan cahaya pada kisaran 160 sampai dengan 380 nanometer, sehingga cocok untuk analisis senyawa yang menyerap sinar UV. Sedangkan untuk daerah visible atau cahaya tampak digunakan dengan lampu tungsten halogen. Nah, lampu ini tuh menghasilkan cahaya pada kisaran 350 sampai dengan 800 nanometer. Dan biasanya digunakan untuk menganalisis larutan yang berwarna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometer UV-Vis menggunakan kombinasi lampu deuterium dan lampu tungsten agar dapat mencakup seluruh daerah pengukuran baik ultraviolet maupun cahaya yang tampak. Kita membahas tentang monokromator. Apa sih itu monokromator? Monokromator yaitu bagian penting dalam spektrofotometer yang berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Nah, apa sih polikromatis? Maksudnya itu gimana? Jadi itu cahaya yang hanya memiliki satu panjang gelombang yang tertentu. Jadi cahaya polikromatis sendiri adalah cahaya yang terdiri dari berbagai macam panjang gelombang seperti cahaya putih. Agar analisis bisa lebih akurat, jadi kita tuh hanya membutuhkan satu gelombang saja, sehingga diperlukan dengan monokromator. Lalu terdapat 2 jenis monokromator, yaitu prisma dan kisi difraksi atau grating. Nah, prisma sendiri ini tuh bekerja dengan membiaskan cahaya, sedangkan kisi difraksi yaitu memisahkan cahaya berdasarkan perbedaan panjang gelombang melalui proses difraksi. Untuk saat ini, monokromator yang paling umum digunakan adalah kisi difraksi. Kenapa kok harus kisi difraksi? Karena memiliki resolusi yang lebih baik dibandingkan prisma, sehingga pemisahan panjang gelombangnya itu lebih tajam dan akurat. Lalu pada gambar di bawah ini itu dapat dilihat ya alur kerja monokromatornya. Cahaya dari sumber cahayanya itu masuk melalui celah pertama atau slit, kemudian menuju monokromator. Di dalam monokromator ini, cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai panjang gelombang. Selanjutnya hanya satu panjang gelombang yang dipilih melalui celah kedua. Lalu kemudian diarahkan oleh cermin menuju kuvet yang berisi sampel. Setelah melewati sampel, cahaya akan diteruskan ke detektor untuk diukur intensitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi utama monokromator yaitu memilih panjang gelombang tertentu agar analisis spektrofotometri menjadi lebih spesifik dan akurat. Tempat sampel atau kuvet. Jadi kuvet itu ada 2 macam bahan, yaitu kuarsa dan kaca. Jika kita analisisnya di rentang UV, rentang 160 sampai 380 nanometer, itu sebaiknya memakai kuvet yang bahannya kuarsa. Nah, kalau kita analisisnya di rentang yang visible, yaitu 350 sampai 800 nanometer, maka pakai yang bahannya kaca.
Nah, kalau misalkan ini itu dibalik, maka akan berpengaruh pada hasil analisisnya. Jadi, hasil absorbansinya itu bisa jelek, bisa lebih besar, atau bahkan tidak terbaca. Jadi, harus memakai kuvetnya sesuai dengan bahannya. Kuvet itu ada dua sisi, yaitu sisi buram dan sisi yang transparan. Sisi transparan itu tidak boleh dipegang karena sisi transparan itu sebagai tempatnya cahaya bisa masuk. Nah, yang boleh dipegang itu sisi yang buram. Kemudian, macam-macam bentuk kuvet. Jadi, gimana pun bentuk kuvet, pasti ketebalannya hanya di 1 cm saja. Oke guys, setelah kita membahas mengenai sumber cahaya dan monokromator, sekarang kita akan membahas tentang detektor. Jika pada monokromator itu merupakan yang memilih cahaya, maka detektor sendiri merupakan mata dari alat kita. Secara prinsipnya, fungsi utama dari detektor itu adalah melakukan transduksi. Fungsinya untuk mengubah radiasi elektromagnetik menjadi sinyal listrik. Di detektor sendiri ada dua macam detektor pada spektrofotometer UV-Vis, yaitu pada PMT atau bisa disebut dengan foto multiple tube, contohnya seperti di gambar 20. Kemudian ada PDA atau photodiode array seperti di figur gambar 21 ini. Secara prinsipnya, fungsi pada detektor itu fungsi utamanya merupakan melakukan transduksi yang bertugas untuk mengubah energi radiasi elektromagnetik atau cahaya yang melewati sampel menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca oleh komputer. Kemudian, semakin kuat cahaya yang mengenai detektor tersebut, semakin besar pula sinyal listrik yang akan dihasilkan. Ada dua macam detektor pada spektrofotometer UV-Vis ini. Yang pertama ada PMT, yaitu photo multiple tube, seperti contohnya ada di gambar 20 ini ya. Kemudian untuk yang kedua, macam yang kedua, ada PDA, atau bisa disebut dengan photodiode array pada di gambar 21 ini. Untuk cara kerja PMT-nya sendiri, itu ketika foton atau cahaya yang menabrak bagian katoda akan terjadi efek fotolistrik yang melepaskan elektron. Kemudian, apa sih efeknya? Yang menariknya dari sini itu adalah struktur yang berbentuk zigzag. Yang bisa dilihat dari sini, struktur yang berbentuk zigzag ini itu disebut dinode. Dinode itu merupakan elektron yang lepas akan menabrak pada bagian dinode ini secara beruntun. Hasil akhirnya, setiap kali menabrak dinode tersebut, jumlah elektron akan berlipat kali ganda. Jadi meskipun cahaya yang masuk sangat lemah sampai di anoda, sinyal sudah diperkuat jutaan kali lipat. Itulah mengapa PNP itu sangat unggul untuk mendeteksi konsentrasi sampel yang sangat rendah. Kemudian untuk contoh yang kedua ini ada PDA. Cara kerjanya dan struktur yang ada di sana itu adalah lapisan P layer, ada N layer dan intrinsic region di tengahnya. Mekanismenya saat foton atau cahaya menembus lapisan silikon, ia akan menciptakan sebuah pasangan elektron dan hole di area semikonduktor tersebut. Perpindahan muatan inilah yang menciptakan arus listrik. Keunggulan pada PDA ini dibandingkan dengan PMT yang konvensional tersebut adalah kecepatannya. Jika PMT biasanya membaca satu panjang gelombang secara bergantian atau secara scanning, pada PDA sendiri itu terdiri dari deretan dioda yang bisa membaca keseluruhan spektrum
panjang gelombang secara simultan atau bersamaan dalam hitungan detik. Jadi, pada pemilihan detektor ini biasanya tergantung pada kebutuhan kita sih. Apakah kita butuh yang sensitivitas ekstra tinggi, maka kita akan memilih BMT tersebut. Jika kita memilih kecepatan analisis yang instan untuk seluruh rentang pada warna, kita bisa memilih PDA. Sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan? Setelah kita paham fungsinya, sekarang kita akan lihat bagaimana sih arsitektur dan desain jalannya sinar dari dalam alat spektrofotometer ini. Pada spektrofotometer ini dibagi menjadi dua teknik utama pada sistem optiknya, ada single beam dan double beam. Pada optik sinar tunggal atau single beam, dari yang kita lihat di gambar sebelah kiri saya ini, sesuai dengan namanya, single beam, yaitu semua cahaya melewati satu jalur yang sama. Untuk bagian-bagian gambarnya ini, di situ terlihat ada gambar dijelaskan untuk sampel holder. Ini merupakan tempat untuk meletakkan kuvet. Di single beam ini kita harus memasukkan blanko dulu untuk dikalibrasi, kemudian mengeluarkannya dan memasukkan sampel kita yang baru. Kemudian yang kedua ada power atau zero control. Tombol ini merupakan pengukur untuk titik nol, absorbansi nol, saat tidak ada cahaya yang lewat atau saat alat baru dinyalakan. Kemudian ada wavelength scale. Di sini kita bisa memutar dan memilih panjang gelombang yang spesifik yang akan kita inginkan. Misalnya di panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian ada 100% trans on light control. Sebelum mengukur sampel, kita bisa masukkan blanko dan putar tombol ini sampai jarum menunjukkan angka 100%. Untuk karakteristiknya sendiri, untuk sistem ini yang single beam ini, itu sangat sederhana dan ekonomis. Namun, kita harus sabar karena pengukuran yang dilakukannya secara bergantian. Jika ada fluktuasi cahaya dari lampu di tengah jalan, kita bisa sedikit bergeser. Kemudian untuk gambar yang kedua, optika sinar ganda atau double beam. Dia ini merupakan versi yang lebih canggih dan stabil. Untuk pembagian berkas-berkasnya itu seperti cahaya dari sumber tidak langsung masuk ke dalam sampel, tapi pecah menjadi dua arah oleh alat yang disebut koper atau pembagi berkas. Satu berkas melewati sel pembanding atau blanko, dan berkas lainnya melewati sel sampel secara bersamaan. Kemudian ada penggabungan kembali. Setelah melewati masing-masing kuvet, kedua berkas cahaya ini akan bertemu kembali untuk menunjukkan ke detektor. Nah, kemudian ada respon neto. Hebatnya pada detektor ini akan langsung menghitung selisih atau nilai neto antara sampel dan blanko, yang artinya jika ada gangguan listrik atau perubahan intensitas lampu, kedua jalur yang akan terpengaruh secara bersama, sehingga hasilnya akan tetap akurat. Kesimpulannya, untuk single beam ini unggulnya itu di harga dan lebih terjangkau untuk bentuk yang sangat ringkasnya. Untuk yang double beam sendiri ini unggul di akurasi dan efisiensi waktu karena kita tidak perlu bolak-balik memasukkan blanko dan sampel secara manual setiap harinya. Yang pertama double beam, sinar dari sumber cahaya terlebih dahulu masuk melewati ke monokromotor untuk memilih
panjang cahaya gelombang tertentu. Kemudian dibagi menjadi 2 jalur, yaitu yang pertama arahnya ke belangkon dan yang kedua arahnya ke sampel. Kemudian sinar tersebut ditangkap oleh detektor yang berbeda dan dibandingkan secara langsung, sehingga menghasilkan nilai absorbansi yang lebih akurat dan stabil. Sementara itu, spektrofotometer single beam, sinar hanya melewati satu jalur, sehingga pengukuran dilakukan secara bergantian antara belangkon dan sampel. Metode ini lebih sederhana dan murah, tetapi memiliki kekurangan, yaitu kurang stabil dan lebih rentan terhadap kesalahan akibat perubahan intensitas cahayanya. Yaitu lanjut ke slide yang kedua, yaitu dalam aplikasi spektrofotometer UV-Vis, pengukuran hanya dapat dilakukan jika sampel memenuhi syarat tertentu. Pada spektrofotometer visible 350 sampai 770 nm, sampel harus memenuhi penyerapan cahaya tampak, sehingga biasanya perubahan larutan berwarna serta harus jernih agar tidak terjadi hamburan cahaya dan pelarut yang digunakan tidak ikut menyerap sinar. Sedangkan pada spektrofotometer UV 180 sampai 350 nm, sampel harus dapat menyerap sinar UV, yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap atau elektron bebas yang memungkinkan terjadinya transisi elektron. Selain itu, larutan juga harus jernih dan tidak berwarna. Hal ini penting karena syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, maka hasil pengukuran absorbasinya bisa tidak akurat atau terganggu.